Hai semuanya, ketemu lagi di sesi kedua Soft Skill Seri 1. Kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi dan networking. Komunikasi dan networking ini adalah dua soft skills yang sebaiknya kita kuasai dengan baik. Komunikasi efektif. Sebelum kita ke komunikasi yang efektif, mari kita lihat definisi dari komunikasi itu sendiri. Menurut Wikipedia, komunikasi pada intinya adalah suatu proses penyampaian informasi. Informasi itu bisa berupa pesan, ide, gagasan, dan lain sebagainya tentu saja. Dari satu pihak ke pihak yang lain atau ke banyak pihak. Seperti itu. Dan kalau kita baca di slide ini, umumnya dilakukan secara verbal ataupun lisan. Sebenarnya tidak hanya lisan ataupun verbal, tapi ada cara lain yang nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian komunikasi efektif. Nggak cuma pertukaran informasi, tapi komunikasi efektif akan melibatkan suatu tujuan dan pencapaian dari tujuan tersebut. Jadi tidak sekedar komunikasi yang penting nyampein informasi, tapi tentu saja tujuannya adalah informasi yang kita sampaikan itu dapat diterima dengan baik, ditindaklanjuti sesuai dengan harapan si pemberi informasi. Ini adalah gambar dua orang yang saling berbicara, sedang berbicara. Kemudian ada gambar lagi orang akan mengirimkan surat. Kemudian ada lagi orang sedang menonton televisi, orang sedang mendengarkan radio, mungkin berita, mungkin musik, mungkin iklan. Kemudian ini adalah bahasa isyarat yang biasanya digunakan oleh saudara-saudara kita yang kurang dalam hal pendengaran. Kemudian ini adalah semafor, biasanya dilakukan atau dipelajari di kepramukaan. 6 gambar ini sebenarnya satu. Proses penyampaian informasi. 6 gambar ini adalah cara-cara berkomunikasi, baik satu arah maupun dua arah. Jadi, jangan bayangkan komunikasi adalah kita cuma ngobrol, tapi enggak juga. Semafor adalah proses penyampaian informasi. Acara TV adalah proses penyampaian informasi. Acara di radio yang kita dengar juga adalah proses penyampaian informasi. Komunikasi. Seperti yang tadi saya sampaikan, komunikasi tidak hanya dilakukan dengan lisan ataupun dengan verbal, tapi ada cara lain. Verbal tadi sudah disampaikan, ialah dengan berbicara langsung berhadapan-hadapan ataupun mungkin lewat telepon, gitu ya. Bisa juga verbal kemudian disampaikan dengan voice note karena direkam, gitu ya. Komunikasi juga bisa dilakukan dengan tulisan. Mungkin sudah jarang ya orang bersurat-suratan sekarang, tapi mungkin bersurat elektronik, email gitu ya, atau dalam bentuk tulisan, SMS ataupun WA, BBM, itu pada dasarnya adalah dalam bentuk tulisan. Kemudian lain-lain, isyarat seperti tadi, penggunaan bahasa isyarat ketika kita berkomunikasi dengan saudara-saudara kita yang kurang dalam hal pendengaran, tadi seperti sudah disampaikan. Kalau nggak salah istilahnya adalah American Sign Language. Kemudian bahasa tubuh. Kan sering ya pada saat kita ngobrol, kemudian kita tidak nyaman dengan isi obrolan, kita tidak nyaman dengan lawan bicara kita, biasanya bahasa tubuh kita tuh yang keluar. Bahasa tubuh kita menunjukkan bahwa kita tidak nyaman, ataupun raut muka, ekspresi muka kita yang menunjukkan ketidaksenangan. Itu yang saya maksud dengan bahasa tubuh. Membangun komunikasi yang efektif. Menurut saya setidaknya ada 4 hal yang bisa kita lakukan. Pertama adalah menjadi pendengar yang baik.
seorang komunikator yang baik adalah orang yang bisa menjadi pendengar yang baik buat lawan bicaranya. Komunikator yang baik bukan seseorang yang mendominasi setiap pembicaraan, yang selalu ingin didengar. Tidak, justru komunikator yang baik adalah orang yang bisa menjadi pendengar yang baik. Yang kedua adalah selalu diingat, komunikasi itu bukan pertandingan, bukan persaingan. Jadi pada saat kita berbicara dengan orang, dia atau pada saat kita berkumpul beberapa orang, ada seseorang yang menyampaikan cerita informasi yang seru, jangan, wah, gue nggak mau kalah nih, gue juga mesti cerita atau menyampaikan informasi nggak kalah serunya gitu ya. Atau misalnya kita lagi ngumpul cerita horor gitu ya, wah gue nggak mau kalah nih, gue mesti cerita yang lebih horor lagi gitu, jangan-jangan pakai bohong lagi. Nah itu yang saya maksudnya dengan komunikasi bukan pertandingan, bukan persaingan. Sampaikan apa adanya. Pada saat kita tidak ada yang disampaikan, ya sudah, tidak usah ada yang disampaikan dengan mengada-ngada. Balik ke poin satu tadi, jadi pendengar yang baik. Yang ketiga adalah paham yang akan disampaikan. Pada saat kita menyampaikan informasi kepada seseorang, yang paling penting adalah kita paham apa yang mau kita sampaikan. Pada saat kita mau menawarkan suatu barang ke orang lain, ke klien, ke calon pembeli, kita harus paham produk itu apa, bahannya apa, cara penggunaannya bagaimana, efeknya apa gitu kan. Terus dan segala macamnya lah. Misalnya kita jual apa ya, TV misalnya, kita harus paham ini ukurannya berapa, resolusinya berapa gitu kan, penggunaan listriknya seberapa hemat, seperti itu. Jadi bagaimana mungkin orang akan paham dengan produk yang kita tawarkan kalau kita sendiri yang ngejelasin nggak paham apa produk itu, seperti itu ya. Jadi paham, harus paham apa yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Seperti misalnya, atau gini, kita menyampaikan informasi kepada orang lain cara membuat nasi goreng. Ketika, oke, nasi goreng caranya adalah masukkan kecap ke dalam, dicampurkan ke dalam nasi. Tapi kita nggak paham berapa banyak misalnya. Kita nggak paham kecap itu kecap asin atau kecap manis. Kan akhirnya malah kacau, ya kan? Ketika orang nanya kita malah nggak tahu, kecapnya kecap asin kecap manis berapa banyak gitu. Terus setelah dimasukin diapain? Kita sendiri nggak tahu tuh. Pokoknya kita cuma tahu prinsipnya kalau nasi goreng itu nasi dimasukin ke wajan, campur kecap, selesai. Berapa banyak nasinya, berapa banyak perbandingannya sama kecap, terus habis dicampur diapain, kita nggak paham tuh. Yang ada bukan nasi goreng, jadinya nasi kecap gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah tepat sasaran dan tepat cara. Pada saat kita ingin menyampaikan informasi misalnya, balik lagi ke tadi, kita harus memastikan bahwa orang itu punya kebutuhan mungkin atau ingin informasi kita, atau setidaknya tidak akan menolak informasi kita. Let's say like this. Mohon maaf nih. Ya kali ya, kita nyampein, kebetulan saya muslim tapi ini yang ekstrim aja ya. Contohnya, kita nyampein ada tukang sate babi yang enak kepada orang yang jelas-jelas ustadz, orang alim gitu. Itu kan nggak tepat sasaran ya. Nggak tepat banget. Orang kita semua tahu orang Islam, dalam Islam tuh makan daging babi itu haram. Malah disampaikan ada tukang sate babi yang enak loh di sana. Itu nggak tepat sasaran namanya gitu ya. Terus kalau nggak tepat cara, contohnya begini. Misalkan kita menyampaikan sesuatu, atau let's say mengajarkan sesuatu kepada orang tadi, ngajarin cara bikin nasi goreng.
secara namanya belajar masak, belajar goreng, bikin masakan tuh kan mesti detail, mesti pelan gitu. Tapi kita nyampainya cepet, pokoknya nggak mau tahu orang ngerti atau nggak, paham apa enggak gitu ya. Atau misalnya kita ngajarin anak atau kita jadi guru, kita menyampaikan informasi tentang sesuatu hal, tentang ilmu, kita marah-marah isinya, dikit-dikit marah gitu ya, tidak sabar. Maka itu cara yang salah, karena eh, nggak semua murid bisa nangkap dengan cepat, nggak semua murid jadi benar kalau diomelin gitu ya. Jadi cara harus disesuaikan dengan sasaran komunikasi kita gitu ya. Ya mungkin bisa, atau misalnya kalau kita menyampaikan informasi kepada teman kita bisa dengan semi informal atau informal, tapi pada saat kita menyampaikan suatu informasi kepada atasan atau kepada orang yang lebih tua mungkin harus lebih formal, karena kalau tidak, walaupun isinya benar, caranya salah, penangkapannya bisa beda gitu loh. Seperti itu. Empat, setidaknya 4 cara yang sebaiknya kita lakukan jika ingin membangun sebuah komunikasi yang efektif. Tips berikutnya adalah tips cara berkomunikasi yang efektif. Ada 3 poin yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah kesetaraan. Orang-orang yang berkomunikasi sebaiknya tidak merasa lebih dari yang lain ataupun tidak merasa kurang dari yang lain. Semua sama, semua equal. Karena begitu kita ngerasa tidak setara satu sama lain, jangan-jangan nanti ketika informasi itu tidak clear, belum dipahami dengan baik, tapi karena ngerasa minder, ngerasa takut gitu ya, merasa wah dia lebih pintar dari gue nih, malu nanya, akhirnya informasi itu tidak diterima dengan baik, yang disampaikan tidak diterima dengan baik, sehingga nantinya bisa terjadi mispersepsi, salah pengertian, bahkan salah pelaksanaan gitu. Kalau kita merasa setara, pada saat kita tidak paham, kita akan tidak segan-segan untuk bertanya mengenai informasi yang disampaikan tersebut. Jadi kesetaraan itu mutlak, merasa kita satu, kita sama dengan yang lain. Tips kedua adalah dengar, pikir, dan bicara. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa komunikator yang baik adalah orang yang mau menjadi pendengar yang baik. Jadi pada saat kita berkomunikasi, berbicara, dengerin dulu baik-baik apa yang disampaikan kepada orang lain, fikir yang disampaikan orang lain, fikir dan cerna, baru kemudian kesimpulan adalah itu yang keluar dari mulut kita. Apalagi misalnya seseorang menyampaikan pesan, informasi kepada kita, kemudian meminta pendapat, jangan main potong aja tuh orang yang ngomong gitu kan. Dengerin dulu baik-baik, fikir dan cerna baik-baik, kemudian hasil dari cerna dan pikir baik-baik itu adalah nanti yang kita sampaikan kepada mereka gitu, secara verbal tentu saja, ataupun bisa juga secara tulisan. Jadi dengar, pikir, baru bicara. Yang ketiga adalah kita harus tahu kapan proses komunikasi ini dilanjutkan atau sebaiknya dihentikan. Kenapa dihentikan? Bisa saja terjadi pada saat suasana yang tercipta antara dua atau lebih orang yang saling berkomunikasi ini timbul ketidaknyamanan. Atau bisa juga materi komunikasi atau pesan dalam yang disampaikan menyimpang dari tujuan utama. Misalnya gini, kita lagi berdiskusi masalah gimana cara membuat mie ayam yang enak gitu ya. Kemudian ntar gimana pembicaraan melenceng jauh menjadi malah bagaimana cara bikin nasi goreng gitu. Nah, kita harus bisa tuh memilah kapan kita harus memberhentikan arah pembicaraan cara bikin nasi goreng itu dan balikan ke topik pembicaraan yang awal, bagaimana cara membuat mie ayam. Jadi kita harus paham kapan komunikasi itu dapat terus berlanjut, kapan kita harus menghentikannya. Seperti itu. Nah, ketika tiga hal ini kita lakukan,
terus-menerus, maka lama-kelamaan ketiga hal ini akan membentuk sikap dan kebiasaan kita dalam berkomunikasi. Dan komunikasi kita akan terus-menerus menjadi lebih dan lebih efektif lagi. Ketika setidaknya ketiga hal ini, kesetaraan, dengar, pikir, bicara, dan yang terakhir lanjut atau stop, kita praktekkan terus-menerus sehingga akhirnya lama-lama menjadi sikap dan kebiasaan kita dalam berkomunikasi. Networking. Ini definisinya, silakan dibaca sendiri. Intinya adalah seni berkomunikasi untuk meraih kesuksesan bersama atau kesuksesan individu. Networking harus berprinsip saling menguntungkan dan komunikasi dua arah. Itu inti dari paragraf kedua ya. Networking tuh gambarnya seperti ini. Jadi kalau di bahasa simpelkan, banyakin berteman gitu aja networkingnya. Banyakin punya kenalan kalau dalam bahasa gampangnya. Kenapa networking? Pertama adalah mungkin kita belum butuh sesuatu, hal A misalnya, di masa lalu. Tapi kemudian ternyata di masa kini kita butuh hal A tersebut. Bahkan di masa depan nggak cuman hal A yang kita butuhin, B juga kita butuhin. Nah, masalahnya adalah pada saat kita tidak punya networking, kita nggak punya kenalan yang bisa menunjukkan di mana kita bisa mendapatkan si A atau B tersebut, maka kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Gitu ya. Contohnya nih misalnya, seorang tukang mie ayam di masa lalu, dia mungkin masa cukup menjual mie ayam polosan. Tapi saat ini dia mulai berpikir harus nambah bakso nih. Karena saingan mulai banyak gitu loh. Dan di masa depan bahkan dia akan tambahkan pangsit dalam dagangannya. Masalahnya adalah pada saat dia tidak punya kenalan yang menjual bakso mentah dan pangsit mentah yang enak, atau dia tidak punya kenalan yang bisa menunjukkan di mana dia bisa membeli bakso dan pangsit mentah yang enak, maka apa yang dia rencanakan, apa yang dicita-citakan bisa berantakan. Karena dia tidak bisa mendapatkannya, seperti itu. Yang kedua adalah gambar ini menunjukkan bahwa growth, berkembang. Bahwa bagaimanapun pada saat kita berkembang kita butuh orang lain. Paling gampang deh, misalnya si tukang mie ayam tadi mau ngegedein usaha, mau nambah gerobak jadi 3 gitu ya. Mungkin dia butuh orang buat joinan modal. Mungkin dia butuh pinjaman buat modal. Masalahnya adalah pada saat dia tidak punya kenalan yang bisa menjadi partner, dia tidak punya networking atau kenalan yang bisa merekomendasikan seseorang buat jadi partner, dia tidak punya kenalan yang bisa menunjukkan gimana caranya supaya dapat pinjaman, misalnya dari bank, maka rencana akan tinggal rencana. Dia tidak bisa menambah jumlah gerobaknya karena dia nggak punya networking yang bisa membantu dia buat mendapatkan tambahan modal. Seperti itu. Kemudian what we have and what we don't. Si tukang mie tadi nih misalnya pengen nggak cuma 1 gerobak dia punya, pengen punya 3 gerobak tambahan 2, tapi dia nggak punya 2 gerobaknya. Dan menurut dia akan cukup mahal, akan cukup makan waktu kalau dia bikin sendiri itu gerobak 2 gitu ya. Mungkin dia bisa meminjam atau menyewa dari orang lain. Masalahnya balik lagi tadi,
punya nggak dia kenalan yang bisa minjemin atau nyewain gerobaknya, atau punya nggak dia kenalan yang bisa menunjukkan kemana dia harus meminjam atau menyewa gerobak. Jadi dari situ, sesuatu yang kita tidak punya, kita tidak harus punya buat memenuhi yang kita perlukan. Seperti tadi tukang mie tadi, gerobak itu bukan punya dia, nggak perlu beli, nggak perlu bikin, tapi mungkin bisa pinjem, bisa sewa gitu loh. Balik lagi, di mana sewa, gimana sewanya. Kalau kemudian dia nggak punya kenalan yang bisa nunjukin, maka yang terjadi adalah dia tidak bisa mendapatkan gerobak itu. Bikin nggak bisa, nggak ada modal cukup misalnya, nggak ada waktunya, minjem nggak bisa, sewa nggak bisa, akhirnya gagal usaha dia buat menambah gerobak mie-nya gitu loh. Yang terakhir adalah what we can do, what we can. Apa yang bisa kita lakukan dan apa yang tidak bisa kita lakukan. Nah, seperti tadi balik ke perbasuhan dan perpangsitan, mungkin dia untuk pangsit bisa bikin sendiri, sehingga dia tidak perlu, atau setelah diajarin dia bisa bikin sendiri. Tapi dia mungkin tidak bisa membuat bakso yang enak, maka dia tetap harus cari orang yang jual bakso yang enak gitu loh. Jadi ada batasan. Kalau memang kita nggak bisa lakuin, ngapain dipaksain ngelakuin? Cari orang yang bisa melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan gitu ya. Atau misalnya dia mau gerobaknya diperbaharui jadi lebih nyaman, jadi lebih besar, tapi dia tidak bisa melakukannya ketimbang dia ngelakuin sendiri terus malah babak belur, hancur tuh gerobak, maka lebih baik dibayar orang buat merenov gerobaknya gitu ya. Masalahnya ketika dia tidak punya networking, dia mungkin tidak akan pernah bisa mendapatkan informasi tukang yang ahli dalam merenov gerobak mie ayam seperti itu. Yang terakhir adalah bagaimana caranya kita membangun networking. Yang paling simpel adalah tukeran kartu nama. Entah kita ketemu sama orang, kenal sama orang, terus kita tukeran kartu nama, mungkin ya tukeran alamat, tukeran ini dan itu, nomor telepon. Itu lazim dilakukan gitu ya. Mungkin pada saat bertukar kartu nama kita tidak tahu apakah kita akan memerlukannya atau tidak, tapi who knows ke depannya gitu kan. Mungkin aja kita akan memerlukan dia. Jadi ya pada saat tukeran kartu nama jangan cuma ditukar tapi dikumpulin dengan baik gitu ya. Yang kedua adalah perbanyak teman. Tentu saja dengan saringan, dengan batasan gitu ya. Sehingga pertemanan itu tidak merugikan, tidak berpengaruh buruk kepada kita. Mungkin akan ada yang tetap menjadi teman selamanya. Mungkin juga ada teman yang suatu saat bisa menjadi supplier buat kita, klien buat kita, atau malah partner buat kita gitu ya. Tentu saja dengan proses yang selektif dan lain sebagainya. Kemudian juga dalam rangka membangun networking, ikutin deh event-event terkait dengan usaha kita. Misalnya kotok tukang mie tadi, ikut training cara pembuatan mie ayam misalnya diselenggarakan oleh Bogasari misalnya, atau ajang pesta kuliner gitu ya, atau apalah gitu. Di situ kan kita pasti akan bisa menambah kenalan dengan orang yang berbisnis kurang lebih sama atau mirip-mirip dengan kita gitu. Bisnis kuliner namanya juga ya, kalau tukang mie. Jadi mungkin suatu saat kita akan butuh informasi dari mereka, atau malah butuh saran atau konsultasi dari mereka seperti itu. Yang
Keempat adalah dua arah. Maksudnya gimana? Jangan cuman kalau perlunya aja kita ngubungin dia. Pada saat kita nggak perlu, kita cuekin. Bahkan pada saat orang itu menghubungi kita, karena takut direpotin, kita nggak mau. Gitu loh. Nggak. Harus dua arah. Kita harus mau menghubungi, dan kalau kita mau menghubungi baru kita harus mau dihubungi. Ya tentu saja dengan batasan, dengan pagar, dengan hati-hati. Karena bisa aja ada pemanfaatan, ada penipuan, dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya, pada saat kita membangun networking, pada saat yang sama juga orang di seberang kita juga sedang membangun networking ke kita, gitu ya. Jadi harus dua arah. Dan itu dilengkapi lagi dengan dua arah itu dengan simbiosis mutualism, prinsip saling menguntungkan. Jadi jangan mau untung sendiri gitu loh. Kita harus saling untung. Jangan berpikir kita untung sebanyak-banyaknya kemudian merugikan orang lain dalam network kita. Itu bubar network kita kalau begitu. Lama-lama orang, makin banyak orang yang tahu kebiasaan jelek kita gitu ya, yang maunya menang sendiri, nggak mau saling menguntungkan. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan kalau ada pertanyaan, masukan, sanggahan, saya akan coba tanggapi dengan sebaik-baiknya. Terima kasih.